Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelum kita mulai perkuliahan sore ini, kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Hari ini kita awali dengan presentasi tugas ya. Kemarin ada berapa kelompok jadinya? Ibu. Berapa? 10. Oke, saya acak ya. Bulan 2. Kelompok 2. Silakan siapa habis kelompok 2 nanti kelompok 7 dipersiapkan. Setelah itu saya mulai melanjutkan perkuliahan. Kelompok 2 ada nggak? Sama kelompok 7. Kelompok 2 ada? Ada Ibu sebentar. Oh ya, kelompok 7 nanti dipersiapkan ya.
Apa sudah terlihat ya Bu PPT-nya? Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Fenita. Di Tilawati sebagai dosen pengampu di sini. Suaranya bisa diperkeras nggak? Di saya kok pelan ya? Baik Ibu. Di sini kami kelompok 2 mau memaparkan materi tentang osteoporosis. Pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arya Adiputra dengan NIM 10123030. Yang kedua ada Asmita Aulia dengan NIM 10123032. Yang ketiga ada Devina Safa Salhibila dengan NIM 10123044. Yang keempat ada Devinta Intan Permadani dengan NIM 10123045. Dan yang kelima ada Devira Enovalensi dengan NIM 10123045. Yang pertama ada definisi osteoporosis. Osteoporosis berasal dari kata osteo dan porosus. Osteo artinya tulang dan porosus artinya berlubang-lubang atau keropos. Jadi osteoporosis adalah tulang yang keropos, yaitu penyakit yang mempunyai sifat khas berupa massa tulang yang rendah atau berkurang, disertai gangguan mikroarsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang. Tandra 2008. Osteoporosis adalah gangguan skeletal sistemik yang ditandai dengan berkurangnya kepadatan atau osteopenia, disrupsi mikroarsitektur jaringan tulang yang berkurangnya kekuatan tulang yang mengarah pada peningkatan resiko fraktur. Etiologi osteoporosis adalah segala kondisi yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan resorpsi dan remodeling tulang, misalnya menopause dan defisiensi kalsium. Secara garis besar, penyebab osteoporosis dikelompokkan menjadi osteoporosis primer atau sekunder. Osteoporosis primer berkaitan dengan abnormalitas sintesis atau pemrosesan kolagen, misalnya akibat proses penuaan atau penurunan hormon estrogen. Sementara itu, osteoporosis sekunder berkaitan dengan penyakit lain atau pengobatannya. Osteoporosis yang pertama ada tipe 1, osteoporosis primer tipe 1, juga dikenal sebagai osteoporosis pasca menopause. Osteoporosis tipe ini disebabkan oleh kekurangan estrogen pada pasien menopause. Osteoporosis tipe 1 terutama mempengaruhi tulang trabekular. Osteoporosis primer tipe 2 juga disebut dengan osteoporosis sinilis. Tipe ini biasanya berkaitan dengan hilangnya massa tulang akibat penuaan tulang kortikal. Yang ketiga ada osteoporosis juvenil. Osteoporosis juvenil biasanya ditemukan pada anak dewasa
anak atau dewasa muda, awitan penyakit antara usia 8-14 tahun. Contoh penyebab tipe ini adalah kelainan kolagen bawaan seperti osteogenesis imperfecta. Osteoporosis sekunder. Osteoporosis sekunder terjadi karena adanya penyakit, defisiensi atau obat yang mendasari kekroposan tulang. Beberapa penyakit yang dapat menyebabkan osteoporosis sekunder antara lain glikogen storage diase, yang kedua ada sindrom Marfan, 3 insensitivitas androgen, 4 gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa, 5 hiperprolaktinemia, 6 sindrom Cushing. Beberapa defisiensi yang merupakan etiologi osteoporosis sekunder adalah defisiensi kalsium, defisiensi magnesium, defisiensi protein, defisiensi vitamin D, dan yang terakhir defisiensi estrogen. Beberapa penggunaan obat yang menjadi etiologi osteoporosis sekunder adalah yang pertama antipiretik seperti pitoin, phenobarbital, carbamazepine, dan primidone. Yang kedua ada kontrasepsi seperti medroxyprogestoren asetat. Yang ketiga ada obat kortikosteroid seperti prednison, dexamethasone, hidrokortison, dan metilprednisolon. Yang keempat ada obat golongan antikoagulan seperti heparin dan warfarin. 5 obat anti kanker seperti siklosporin, tacrolimus, dan lainnya seperti furosemid, metotaresat, suplemen hormon tiroid, antasida yang mengandung aluminium dan litium. Selanjutnya, patofisiologi. Patofisiologi osteoporosis disebabkan oleh ketidakseimbangan antara proses resorpsi dan pembentukan tulang yang terjadi ketika aktivitas sel osteoklas lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas sel osteoblas, mengarah pada penurunan massa tulang. Pada menopause, defisiensi estrogen mengganggu metabolisme tulang normal dengan cara menekan proliferasi osteoklas, meningkatkan apoptosis osteoklas, dan menurunkan produksi sitokin serta RANKL yang berperan dalam mengurangi osteoklastogenesis. Defisiensi estrogen meningkatkan aktivitas osteoklas tanpa disertai peningkatan aktivitas osteoblas yang menyebabkan kehilangan jaringan tulang. Selain itu, defisiensi kalsium dan vitamin D pada orang tua akibat asupan yang kurang atau faktor lain seperti malabsorpsi dapat menyebabkan hiperparatiroidisme sekunder yang meningkatkan resorpsi tulang dan kehilangan massa tulang. Defisiensi protein dan vitamin K juga turut berperan dalam perkembangan osteoporosis dengan menghambat sintesis IGF-1 dan menurunkan kualitas tulang. Gejala osteoporosis yang pertama, patah tulang yang mudah terjadi terutama pada pinggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Yang kedua, penurunan tinggi badan atau postur tubuh yang membungkuk. Yang ketiga, nyeri punggung atau nyeri tulang. Dan yang keempat, ada keterbatasan mobilitas dan fleksibilitas tubuh. Hasil dari data lab, selain dari pemeriksaan yang dilakukan dokter kepada pasien, maka diperlukan juga pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan
diagnosa osteoporosis. Ada beberapa pemeriksaan yang dianjurkan, yaitu ronsen atau CT scan untuk melihat kondisi fisik tulang dan mendeteksi terjadinya fraktur atau patah tulang. Yang kedua, pengukuran bone mass density merupakan gold standar pemeriksaan osteoporosis dengan pengukuran kepadatan tulang dengan menggunakan dual energy X-ray absorptiometry, yaitu sebagai cm2 kalsium per cm persegi tulang. Pengukuran BMD pinggul dan tunggal tulang belakang digunakan untuk menetapkan atau mengkonfirmasi diagnosa osteoporosis untuk memprediksi resiko patah tulang di masa depan dan memantau pasien. Sesuai dengan standar WHO, BMD dengan T-score di atas 1 SD diklasifikasikan sebagai BMD normal. Yang kedua, T-score antara 1 dan 2 SD diklasifikasikan sebagai osteopenia, yaitu kepadatan tulang yang rendah. Yang ketiga, T-score di bawah min 2,5 sampai dengan didefinisikan sebagai osteoporosis. Yang keempat, interval screening ulang adalah 15 tahun untuk mereka dengan BMD normal, T-score lebih dari 1 atau osteopenia ringan, T-score lebih dari 1 dan sampai 1,5. 5 tahun untuk mereka dengan osteopenia sedang, T-score kurang dari min 1,5 dan kurang dari min 2, dan 1 tahun untuk mereka dengan osteopenia lanjut, T-score lebih dari min 2 dan lebih dari min 2,5. Fracture Risk Assessment Tool Model. Konsekuensi terburuk dari osteoporosis adalah patah tulang. Oleh karena itu, FRAX dilakukan untuk memprediksi resiko patah tulang setidaknya selama 10 tahun dari patah tulang osteoporosis utama, yaitu patah tulang pinggul, vertebra atau klinis lengan bawah atau humerus proksimal. Pemeriksaan laboratorium untuk menyingkirkan atau mencari penyebab dari osteoporosis sekunder juga diperlukan, seperti hitung darah lengkap, CBC, kreatinin serum, kalsium, fosfor, dan magnesium, alanin aminotransferase, aspartat aminotransferase, dan alkalin fosfatase, hormon perangsang tiroid dan T4 bebas, vitamin D, hormon paratiroid, dan total testosteron dan gonadotropin pada pria dewasa muda. Selanjutnya, tata laksana. Penata laksanaan osteoporosis dapat diklasifikasikan menjadi obat hormonal dan non-hormonal. Pemberian bifosfonat seperti alendronat, risedronat, zoledronic acid, ibandronat, atau raloxifene merupakan yang paling sering digunakan. Selain farmakoterapi, pasien juga memerlukan perubahan gaya hidup dan intervensi pencegahan fraktur. Konseling untuk menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol sangat dibutuhkan karena kalau kebiasaan ini tetap berlanjut akan memperburuk kondisi osteoporosis. Selain itu, aktivitas fisik yang bersifat weight-bearing dan melatih keseimbangan juga perlu ditingkatkan. Prinsip terapi. Terapi farmakologi perlu diberikan pada wanita dengan osteoporosis yang diketahui beresiko tinggi mengalami patah tulang panggul, dan tulang belakang. Obat yang dapat digunakan antara lain alendronat, risedronat, zoledronic acid, atau denosumab. Di sisi lain, penggunaan estrogen atau estrogen plus progesterogen atau raloxifene tidak disarankan untuk pengobatan osteoporosis pada wanita menopause.
Pengobatan farmakologi sebaiknya diberikan selama 5 tahun. Pemantauan bone mineral density (BMD) selama 5 tahun. Terapi tidak disarankan karena dilaporkan tidak mempengaruhi resiko fraktur. Yang kedua, pada wanita berusia 65 tahun ke atas yang mengalami osteopenia dan berisiko tinggi fraktur, keputusan terapi harus mempertimbangkan preferensi pasien, profil resiko fraktur, manfaat, bahaya, dan harga obat. Yang ketiga, pada pria dengan osteoporosis, terapi bisfosfonat dapat diberikan untuk mengurangi resiko fraktur tulang belakang. Terapi hormonal, modulator reseptor estrogen selektif. Pertama, raloxifene merupakan selektif estrogen reseptor modulator (SERM) yang memiliki efek agonis estrogen dalam menjaga kepadatan tulang dengan menghambat resorpsi tulang. Raloxifene memiliki efek selektif antagonis terhadap jaringan payudara sehingga dapat dipertimbangkan untuk pasien osteoporosis yang juga berisiko menderita kanker payudara. Yang kedua, American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) merekomendasikan obat ini untuk pasien dengan resiko fraktur tulang belakang. Dosis rofloxacin untuk terapi maupun pencegahan osteoporosis adalah 60 mg per oral per hari. Terapi humoral, analog hormon paratiroid. Analog hormon paratiroid rekombinan yaitu terapide mampu mensimulasi aktivitas osteoblast sebagaimana aksi paratromon. Pada wanita pasca menopause, penderita osteoporosis yang tidak dapat diberikan terapi oral dengan riwayat fraktur patologis atau berisiko tinggi mengalami fraktur dapat diberikan terapide. Pemberian terapide adalah 20 mcg sekali sehari. Kalsitonin. Studi menunjukkan kalsitonin dapat meningkatkan kadar total kalsium tubuh. Uji klinis menunjukkan bahwa pemberian kalsitonin 200 U per hari menurunkan insiden fraktur vertebra baru pada wanita post-menopause penderita osteoporosis. Pemberian kalsitonin selama 4 minggu direkomendasikan untuk pasien fraktur kompresi spinal osteoporotik cedera akut hingga hari ke-5 setelah gejala tanpa defisit neurologis. Selanjutnya yaitu testosteron. Terapi testosteron direkomendasikan untuk terapi osteoporosis pada pria, dikombinasikan dengan terapi pencegahan fraktur lainnya. Pemberian disarankan untuk pria dengan kadar testosteron kurang dari 200 Ng/dl dengan risiko fraktur tinggi tetapi memiliki kontraindikasi pemberian terapi osteoporosis lainnya. Di Indonesia, terapi hormonal untuk osteoporosis yang tersedia adalah raloxifene, teripatid, kalsitonin, kombinasi estrogen, progestin, dan testosteron. Selanjutnya yaitu bifosfonat. Bifosfonat merupakan analog pirofosfat yang bekerja menghambat resorpsi tulang. Bifosfonat menghambat aktivitas osteoklas. Denosumab merupakan antibodi RANKL atau reseptor aktivator of nuclear factor kappa B ligen yang bekerja menghambat interaksi RANKL sehingga menghambat aktivitas osteoklas. Yang ketiga, fluorid. Fluorid menstimulasi pembentukan tulang, pembentukan kristal fluorapatid, dan peningkatan densitas mineral. Kristal fluorapatid resisten terhadap resorpsi osteoklas. Selain itu, juga ditemukan efek retensi kalsium dan hiperparatiroid sekunder.
Yang keempat, suplementasi. Ada yang menyarankan suplementasi vitamin D dan kalsium secara rutin untuk mencegah terjadinya fraktur. Lansia di atas 65 tahun sebaiknya diberikan suplementasi vitamin D minimal 1000 IU per hari dan kalsium 1000 sampai 1200 mg per hari. Terima kasih kelompok 2. Ternyata ini ya panjang. Jadi kelompok 7 ini dulu ya. Nanti melihat kalau nanti saya sudah selesai waktunya ternyata cukup, nanti baru kelompok 7 melanjutkan. Jadi tadi yang seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 bahwa osteoporosis itu kurang lebihnya adalah terjadinya pengeroposan tulang karena adanya beberapa sel bagian tubuh yang memang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor usia. Kemudian tetap kita harus memperhatikan untuk memastikan itu adalah osteoporosis atau bukan, itu harus dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium. Kemudian untuk terapi, karena ini adalah faktor usia, kemudian faktor hormon, yang paling utama adalah faktor hormon. Jadi untuk terapi itu yang utama adalah diberikannya terapi hormon. Kemudian yang tadi ada beberapa terapi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 itu yang digunakan sebagai salah satu terapi jangka lama ya, jangka lama pada pasien osteoporosis. Dan ini memang untuk ininya tidak murah ya. Jadi beberapa pasien itu kadang memang tidak melakukan terapi yang sudah disarankan oleh dokternya. Nah, ini memang kalau sudah osteoporosis itu kan karena usia, jadi ya memang dia tidak bisa disembuhkan. Jadi hanya sebagai mengatasi terapi dari keluhan, misalkan dia nyeri-nyeri, kemudian ada keluhan kalau secara tulang karena memang keropos, jadi ya tidak bisa total dia kembali seperti semula itu ya. Untuk kelompok 2. Nanti kelompok 7 bisa ini ya terakhir melihat waktunya karena saya hari ini harus menyampaikan 2 materi. Terima kasih kelompok 2. Bisa di-close. Share screen saya terlihat nggak? Terlihat, Ibu. Hari ini saya hari ini akan menyampaikan 2 materi kalau cukup ya waktunya. Jadi saya akan menyampaikan tentang osteoartritis sama rheumatoid arthritis. Apa itu yang dimaksud osteoartritis atau OA? Jadi OA itu merupakan kelainan. Jadi di sini ada beberapa batasan dan definisi di mana kelainan pada persendian yang terjadi karena proses penuaan. Nah, kurang lebih sama dengan osteoporosis tadi. Kita lihat nanti perbedaannya di mana. Kemudian adanya penyakit sendi kronik yang progresif, kemudian umumnya terjadi secara tidak simetris. Nah, OA atau osteoartritis itu merupakan kelainan yang bersifat umum, kemudian dia berkembangnya atau proses penyakit ini munculnya secara perlahan, mempengaruhi terutama pada daerah persendian, dari rangka periperial dan aksial. Kemudian cirinya dicirikan dengan degenerasi, jadi kehilangan dari kartilage artikular, di mana dia berakibat dari pembentukan osteofit, adanya rasa sakit, pembatasan gerak, kemudian terjadinya deformitas, dan ketidakmampuan yang secara progresif yang bisa dilakukan oleh pasien tersebut. Ya, jadi perbedaannya ini dengan osteoporosis tadi. Karakteristiknya seperti apa ciri khas dari osteoartritis ini? Jadi adanya kerusakan pada kartilago artikular, destruksi pada kartilago artikularnya. Kemudian terjadinya inflamasi
pada membran sinovial. Nah, ada inflamasi. Inflamasi adalah pembengkakan. Kemudian terbentuknya osteofit pada tulang. Kemudian kejadian osteoartritis ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Sama dengan osteoporosis. Osteoporosis itu munculnya adalah ketika dia memang dipengaruhi oleh usia. Kalau usia 20 tahun bisa nggak osteoporosis? Kemungkinan kecil prosentasenya, tetapi jarang sekali karena munculnya osteoporosis itu memang usia lansia, ya. Kemudian kejadian pada wanita tua itu 2 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jadi prosentase munculnya pada wanita tua itu lebih besar dibandingkan pada laki-laki. Gambaran klinis pada osteoporosis adalah adanya nyeri, kaku di pagi hari, ngilu pada saat udara dingin, adanya krepitasi, pergerakannya terbatas karena adanya rasa nyeri, kemudian perubahan bentuk atau deformitas, perubahan bentuk pada tulang, perubahan gaya berjalan, kemudian Heberden's note, Burkhardt note, dan inflamasi pada daerah setempat. Jadi inflamasi pada daerah tulang yang mengalami perubahan bentuk tulang tadi. Nah, ini contohnya ya. Jadi perbedaannya kalau ini adanya benjolan di sini. Adanya benjolan. Kemudian di daerah tulangnya adalah pada kalau Bodenloot itu pada daerah, kalau ini bisa terlihatnya dari mana? Dari ronsen itu tadi. Nah, ini kalau osteoartritis ya, jadi pada daerah perbatasan tulang itu pada jari ini terlihat bendel-bendel ini. Pemeriksaan penunjangnya itu dilakukan dengan beberapa pemeriksaan, yaitu kalau menggunakan radiologis, gambaran yang menunjang terjadinya diagnosa osteoartritis adalah penyempitan celah sendi yang asimetris. Jadi pada sendi-sendinya itu mengalami perubahan, yaitu adanya penyempitan sendi. Kemudian peningkatan densitas atau sklerosis tulang subkondral. Saya cepat ya penyampaiannya karena ini materinya banyak. Kemudian adanya kista tulang, osteofit pada pinggir sendi, kemudian adanya perubahan struktur normal sendi. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Langsung aja nih, ini ada perubahan bentuk di dalam, makanya pasien itu nanti terlihat ada perubahan ketika berjalan tadi. Secara etiologi, secara primer penyebabnya tidak jelas, itu dibagi menjadi 2, terlokalisasi atau tergeneralisasi. Kalau secara sekunder, penyebabnya jelas, bisa karena trauma, terjadinya fraktur atau ketika jatuh sehingga menyebabkan fraktur, kemudian terjadi karena rheumatic arthritis, penyakit metabolik atau endokrin, deposit kristal urat atau kalsium, itu kalau secara sekunder. Faktor resikonya dibagi menjadi 2, yaitu faktor resiko yang tidak bisa dirubah dan yang bisa dirubah. Nah, ini faktor resiko yang bisa dirubah, yaitu resiko faktor yang tidak bisa dirubah salah satunya adalah karena faktor keluarga, penyakit keluarga atau keturunan. Nah, itu kan kalau sudah gen, itu kan tidak bisa kita merubah. Pertambahan usia juga tidak bisa dirubah. Kemudian jenis kelamin di perempuan wanita, karena pada perempuan itu memang lebih besar untuk terjadinya osteoartritis. Nah, ini adalah beberapa faktor yang bisa dirubah. Bisa karena luka, kalau tadi kan terjadinya fraktur. Kalau fraktur itu kan berarti masih bisa dilakukan terapi atau melalui fisioterapi atau pemberian terapi secara
berapa lama terapi yang terus-menerus, atau fisioterapi itu kan juga dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ada juga resiko lainnya yang bisa dirubah adalah overweight. Tadi kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan itu juga merupakan salah satu faktor terjadinya osteoartritis karena beban tulang itu tidak kuat untuk menumpu beban tubuhnya sehingga dia bisa menyebabkan salah satu penyebab terjadinya osteoporosis sehingga perlu dilakukan biasanya kalau dokter itu menyarankan untuk diet. Kalau pada pasien yang osteoartritis, itu salah satu terapi yang disarankan oleh dokter adalah dengan diet. Muscle weakness, jadi dengan melakukan latihan kekuatan pada daerah tulang. Ya. Ini adalah contoh-contoh terjadinya osteoporosis, osteoartritis. Jadi pada osteoartritis itu pada daerah perbatasan tulang itu kan pasti ada ini ya untuk melekat nih dua atas sama bawah 1 dan 2. Nah di tengah-tengahnya ini dia terjadi pergesekan atau perlukaan. Biasanya kalau pada yang memang mengalami nyeri hebat itu nanti dokternya akan melakukan injeksi pada daerah daerah sambungannya tulang ini ya sebagai pelumas. Secara patofisiologi, sendi yang terkena osteoartritis itu terjadi ketidakseimbangan antara sintesa dan degradasi matrik kartilagu, yaitu sintesanya kurang, kemudian degradasinya meningkat. Kemudian secara metaloproteinase matrik, contohnya adalah kolagenase, itu merupakan suatu enzim. Dia merupakan enzim yang mengkatalisa penguraian kolagen dan proteoglikan, mana kadarnya meningkat di dalam darah pada penderita OA pada kartilago. Kemudian persendian yang paling sering terkena adalah daerah distal dan proksimal pada tangan. Kemudian sendi carpometacarpal, pertama lutut, daerah pinggul, kemudian tulang serviks dan lumbar, dan sendi metasofalengeal pertama pada tumit. Jadi kalau pada pasien OA itu yang dikeluhkan kalau ada pasien datang ke apotek atau ke rumah sakit ke UGD, itu yang dikeluhkan pertamanya adalah nyeri lutut. Kemudian kalau habis duduk mau berdiri itu juga nyeri untuk berjalan. Kemudian pada pinggul itu juga dirasakan adanya nyeri. Itu merupakan salah satu ciri dari penyakit OA. Ini adalah enzim-enzim yang ini ya kartilago yang mempengaruhi dari OA. Nah, kartilago di sini terdiri dari air, kemudian ada ECM ekstraseluler kompleks matrik yang terdiri dari kondrosit 5%, kemudian sisanya 20-25% dia terdiri dari kolagen, proteoglikan, dan protein non-kolagen. Untuk kartilago sendiri, dia merupakan lapisan yang berfungsi sebagai friksi antara tulang yang satu, jadi antara tulang yang atas tadi dengan yang lain. Kemudian mengandung bahan yang viskoelastis yang memberikan lubrikasi pada pergerakan. Sehingga tulang itu tadi kalau ada lubrikasi, dia kalau terjadi pergesekan, dia tidak akan terasa nyeri. Tetapi ketika kartilago ini berkurang, viskoelastisitasnya dia juga berkurang, lubrikasinya berkurang, makanya kalau tulang satu dengan tulang yang lain terjadi pergesekan, itulah yang menimbulkan adanya rasa nyeri. Fungsi umum kartilago yaitu untuk mempermudah pergerakan, kemudian mendistribusikan beban secara merata ke jaringan sendi untuk mencegah kerusakan, menstabilkan sendi selama digunakan. Jadi kartilago di sini manfaatnya besar sekali bagi tulang. Ya. Kartilago mengandung bahan viskoelastis yang berfungsi sebagai lubrikasi tadi, sehingga
Kalau kalian, kita sebagai manusia, kalau terjadi pergerakan, selama lubrikasi ini tercukupi, maka dia tidak akan terjadi pergesekan, itu tidak akan nyeri, tidak akan terjadi inflamasi. Inflamasi itu salah satu faktornya juga terjadi karena berkurangnya dari lubrikasi kartilago ini. Ya, saya tidak jelaskan. Nah, ini adalah lutut normal dan lutut osteoartritik. Nah, jadi pada tengah-tengah itu kalau ini pelumasannya kurang, ya ini terjadinya pergesekan di sini. Makanya injeksi diberikan pada yang daerah pink ini kartilago. Jadi injeksinya itu injeksi untuk menambah lubrikasi pada daerah pergesekan itu. Tes diagnosa osteoartritis yaitu dengan dilakukannya CRP dan ESR itu di normal. Kemudian OA adalah diagnosis klinis, tetapi inflamasi pada OA itu bisa dibedakan. Misalnya, kalau pada lansia yang menderita OA itu disertai dengan efusi pada daerah lututnya. Jadi bisa dilihat tadi seperti gambarnya, lututnya ada pembengkakan, ada yang kebenjolan. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara X-ray. X-ray itu apa? Untuk mengetahui adanya osteofit di dalam tulangnya. Ruang sendinya menyempit. Nah, kalau kita tahu, kalau tidak dilakukan secara X-ray, kalau hanya secara visual, kita kan tidak bisa melihat apakah ruang sendi ini menyempit, normal, atau membengkak, meluas, kan tidak tahu. Karena ini bisanya dilihat hanya dengan X-ray. Kemudian pemeriksaan secara lebih mendetail lagi itu bisa dilakukan dengan menggunakan MRI, yaitu ditemukan hilangnya kartilago, lesi pada sumsum tulang, dan meniscus. Jadi dia lebih jelas lagi. Nanti penampakan MRI itu lebih jelasnya adalah kalau kartilagonya sebelah mana, kanan atau kiri atau pada daerah mana yang dia memang mengalami ini ya menipis. Menipis itu pada daerah mana itu kalau dengan menggunakan MRI itu akan nampak lebih jelas dibandingkan dengan X-ray. Kemudian secara kesimpulan untuk menentukan kriteria diagnostik lab dan klinis ini, OA lutut didiagnosa jika nyeri lutut itu kriterianya plus 5 dari 9 kriteria. Jadi dinilai pasien itu. Ketika nyeri ditanyain berapa kriteria nyerinya pasien. Kemudian usia lebih dari 50 tahun. Nyerinya kurang dari 30 menit. Jadi kita tanya kepada pasien. Mulai muncul nyerinya berapa lama? Apakah nyeri terus? Jadi pasien kalau tidak diberikan terapi ya nyeri itu timbul secara terus-terusan, tidak akan mengalami perbaikan. Tetapi ketika nyerinya ini datang tiba-tiba nyeri hilang, nah itu beda lagi. Ini berarti dihitung munculnya berapa lama, hilangnya berapa lama. Nah itu melalui diagnosis dokternya. Pembengkakan tulang, kemudian tidak hangat pada daerah nyeri. Kemudian dari ESR-nya nilainya kurang dari 40. Atau nyeri lutut plus osteofit paling sedikit 1 dari 3 kriteria. Ini melalui diagnostik lab. Jadi ini petugas analis yang melakukan. Kemudian untuk tahapan gejala klinis itu adalah gejalanya nyeri sendi, kaku, dan memerah. Memerah kenapa? Karena adanya inflamasi pada tulangnya tadi. Kemudian menyerang pada daerah lutut, pinggul, sendi kecil di tangan, kemudian juga bisa terjadi pada tulang belakang. Nyeri muncul kurang dari 30 menit. Kemudian ini pada pasien jarang terjadi pada pergelangan tangan.
banyak menyerang usia di atas 50 tahun dan wanita yang memiliki riwayat pekerjaan fisik. Jadi yang bekerja berat itu resiko terjadinya osteoartritis itu lebih besar. Osteoartritis akan memberat dengan banyaknya aktivitas dan mengangkat barang yang berat. Jadi ketika ada pasien yang memang usianya sudah di atas 50 tahun misalnya itu ya, itu harus lebih menjaga dan berhati-hati dan mengurangi dari aktivitas fisik dalam mengangkat berat. Kenapa? Karena resiko untuk terjadinya osteoartritis ini lebih besar. Kemampuan tulang itu kan juga sudah menurun. Tujuan terapi untuk osteoartritis ini adalah mengurangi nyeri dan kekakuan, membatasi kerusakan fungsional lebih lanjut atau mencegah kecacatan, kemudian menjaga dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi kalau menjaga dan meningkatkan kualitas hidup pasien, kalau pasien merasakannya nyeri dan kekakuan pada tubuh, otomatis aktivitas pun juga akan terhambat. Kemudian terapi non-farmakologi yang bisa dilakukan oleh farmasis. Istirahat sendi. Jadi kalau memang sudah merasakan nyeri itu perlu dimaksud istirahat sendi itu jadi istirahat dari melakukan aktivitas. Berat badan ideal. Nah, makanya perlu dilakukan tadi diet. Jadi ini kalau dokter, ini pemeriksaannya biasanya di dokter saraf ya. Sama dokter spesialis sarafnya itu pasien pasti disuruh melakukan diet. Baik itu pasien yang merasakan nyeri pada daerah punggung, pinggul, itu juga harus melakukan diet. Hindarkan stres sendi, aktivitas teratur, latihan ringan, misalkan dengan jalan kaki, bersepeda, berenang, senam ringan. Kalau pada pasien yang dengan keluhan nyeri pada punggung, itu biasanya diadviskan untuk olahraganya adalah dengan cara berenang. Jadi kalau untuk sepeda itu sama dokter tidak dianjurkan ya, lebih baik dengan cara berenang. Kenapa? Kalau bersepeda itu kan memang untuk yang di ini kan pada daerah kaki. Jadi kalau pasien yang memang keluhannya adalah pada daerah kaki sama punggung itu disarankan untuk tidak pada daerah kaki itu tidak bekerja secara berat gitu ya sendinya. Sama punggung. Kalau naik sepeda kan punggungnya kan pasti akan membungkuk. Itu yang dihindarkan. Jangan terlalu lama berdiri, jongkok, dan duduk bersila. Hindari. Jadi pokoknya posisi tulang itu harus ini ya, harus tidak boleh menekuk, membungkuk. Nah, itu yang nanti kalau sama fisioterapi pasti akan diajari cara-cara tahap-tahap melakukan ini ya terapi pada terapi sendiri. Apa yang dilakukan. Nah, ini adalah dengan cara diet dan penurunan berat badan. Latihan fisik ringan. Ya, jadi renang itu kalau pada pasien yang lansia itu sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan sepeda atau lari. Nah, itu sudah tidak disarankan. Kemudian kita sebagai farmasis juga harus memberikan edukasi kepada pasien, mengurangi nyeri dan kekakuan, meningkatkan mobilitas joint, mencegah atau memperlambat kerusakan fungsional lebih lanjut. Oh, ini meningkatkan kualitas hidup pasien tadi. Edukasi di sini pasien tahu mengenai tingkat penyakitnya, prognosis, kemudian adherence, kepatuhan di dalam menggunakan terapinya, konseling makanan, lifestyle-nya. Kemudian pemberian glukosamin ini adalah merupakan suplemen yang pada beberapa studi menunjukkan dia bisa mengurangi tingkat kerusakan sendi dan memperbaiki simptom pasien ketika dibandingkan dengan placebo. Berdasarkan penelitian dari meta-analisis disimpulkan bahwa kombinasi glukosamin dan kondroitin itu berguna untuk pasien yang terkena osteoartritis. Itu pemberian glukosamin. Kemudian terapi fisik dengan perawatan panas atau dingin
Dan program latihan membantu menjaga dan mengembalikan pergerakan sendi, kemudian mengurangi sakit dan kejang otot. Peralatan membantu dan ortotik seperti tongkat, kursi roda, kemudian breathless, wheels cup, dan insoles bisa digunakan selama latihan atau aktivitas sehari-hari. Kalau memang diketahui osteoporosis itu sudah parah, berarti kan pasien harus melakukan operasi. Jadi ini banyak juga bahwa apa mungkin Bu pasien osteoporosis itu sampai dilakukan operasi banyak. Jadi kalau memang osteoporosisnya sudah kronis, itu dilakukan operasi. Kemudian dia diberikan untuk pasien dengan rasa yang sakit hebat dan tidak merespon terapi obat. Jadi ketika pasien itu diberikan terapi obat jangka lama, pasien sudah berbulan-bulan menggunakan obat itu, tetapi tidak ada perbaikan. Nah, kalau tidak ada perbaikan, kan kita tidak mungkin pasien tetap minum obat tersebut. Padahal pasien sudah rutin minum obat, pasien sudah rutin menjalankan fisioterapi 1 minggu 2 kali. Jadi fisioterapi itu kalau pada pasien OA, RA gitu tuh terapinya 1 minggu 2 kali. Itu kan kita tidak terus pasien tetap nyeri, ya sudah Bu, pokoknya kita sudah berusaha memberikan terapi, tidak bisa seperti itu ya. Jadi cara lain, cara terakhir adalah dengan melakukan operasi. Nah, ini pembedahan. First line terapinya yaitu penggunaan analgetik lokal. Contohnya adalah capsaicin, methyl cream atau topical NSAID, golongan obat-obat NSAID. Kemudian menggunakan paracetamol itu bisa digunakan ketika lokal analgetik itu gagal. Jadi digunakan lokal dulu. Kalau lokal memang tidak adekuat, itu boleh diberikan paracetamol. Pemberian paracetamol ini kalau pada pasien OA, RA itu kalau sekarang itu karena tingkat resistennya pasien itu terhadap paracetamol sudah meningkat. Jadi kalau dosis 500 itu sebagian besar pasien itu sudah tidak adekuat, sehingga paracetamol ini dosisnya dinaikkan. Kalau paracetamol kalian menerima resep, pasien mendapatkan resep paracetamol 4 kali 1000, jadi sekali minum 4 kali 2 tablet. Itu termasuk overdosis atau tidak? Pasien mendapatkan resep 4 kali 2 tablet atau 4 kali 1000 mg. Overdosis enggak? Kalian layani enggak sebagai farmasis? Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Untuk itu nanti dievaluasi dulu, Bu, biasanya. Dievaluasi gimana? Dievaluasi tentang dosisnya. Mungkin di cross check ke pemberian dokter yang meresepkan. Hmm, Kemudian jika nanti dokter meminta sesuai farmasi, maka hmm, kita akan bahu kalau dilayani. selesai. Ya. Itu termasuk kan berarti sebagai seorang farmasis ketika mendapatkan resep kan melakukan screening resep ya, melakukan telaah resep. Telaah resepnya adalah salah satunya adalah melakukan telaah dosisnya. Berarti itu termasuk overdosis atau enggak kira-kira? Termasuk, Bu. Termasuk overdosis. 4 kali 2 tablet. Ada yang berpendapat lain? Pendapat yang berbeda boleh. Atau sama juga boleh. Silakan. Siapa mau berpendapat? Sama, setuju semua sama Solehan? Kalau itu overdosis? Yang lain? 45 mahasiswa yang lain setuju? Mana ini? Nggak ada suaranya.
Setuju dengan pendapat Solehan? Suara saya terdengar nggak ya? Oke, sepertinya kalian capek ya, kuliah dari pagi mungkin. Saya anggap belum siap, seperti kontrak perkuliahan saya di awal, ketika tidak ada yang menjawab, perkuliahan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki piye? Ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.